Ternyata ibu-ibu yang sebut KDM pungli, ternyata mantan narapidana. Publik baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan ibu-ibu yang kerap rendahkan KDM. Ternyata menurut pengakuannya ia telah 2 kali masuk penjara. Saya keluar penjara yang kedua kali, dipenjarain Jokowi kemarin sautnya. Sementara itu di video lainnya, ia mengaku tidak malu bercerita karena bukan penjahat sambungnya. Terbongkar, ternyata ibu-ibu yang sebut KDM pungli. Atasan lu ya, termasuk Deddy Mulyadi, cuy, nggak ada nyalinya, cuy. Deddy Mulyadi, emang dia siapa? Sampah negara. Allah, Mbak Rika. Keluar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Dalam video kali ini terkait kasus seorang ibu-ibu ataupun emak-emak yang sempat menjadi viral dan sempat menjadi perbincangan publik, teruntuknya bagi warga Jawa Barat yang kali ini benar-benar sudah geram terhadap kelakuan, perlakuan, sifat, watak, dan juga kebiasaannya, yaitu selalu menghina. Dan dalam isi videonya tersebut selalu mengujarkan kebencian terhadap Gubernur Jawa Barat. Seorang ibu-ibu rumah tangga ini, ia berada di daerah Jakarta, menjadi pusat perhatian setelah video unggahannya di akun TikToknya Rakyat Jelata viral karena dianggap menghina Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Video singkat tersebut memicu perdebatan sengit di media sosial, terutama di kalangan warga Jawa Barat dan juga Jakarta. Tak cuma hanya ibu-ibu ini saja guys, ada juga salah satu pria, yaitu Eko Widodo, yang sempat terus-menerus mengkritik, dan bahkan ada beberapa warga Jawa Barat selaku fans dari KDM yang benar-benar merasa tersinggung dengan perkataan, ucapan, dan perilakunya yang memang benar-benar selalu merendahkan harga diri dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dan memang pantas saja kedua pelaku ini seharusnya memang mendapatkan hukuman karma, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena mereka ini terus-menerus berulah. Bahkan mereka ini berulah di akun sosial media mereka yang pada akhirnya mengundang amarah bagi warga Jawa Barat sendiri, selaku viralnya video yang sempat dikatakan bahwasanya pemilik akun Rakyat Jelata, yaitu Ismi, ternyata ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah benar? Karena saat saya melihat beberapa video, ternyata ibu-ibu ini sempat menggunakan baju tahanan. Lalu bagaimanakah kebenaran yang terjadi? Apakah ini benar-benar terjadi terhadap ibu-ibu ini yang sempat menghina Kang Deddy Mulyadi? Mari kita simak videonya berikut ini guys. Nah, termasuk Deddy Mulyadi, cuy, nggak ada nyalinya, cuy. Bentar, gua balas dulu. Gimana? Enak kan sekarang udah ditangkap? Lagian mau ngeritik juga nggak nyambung. Kamu tuh warga Jakarta, bukan warganya Jawa Barat. Ngapain ngeritik selalu KDM? Yang lebih parahnya ternyata dia ini telah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Mengeritik pemerintah juga, salah satunya mengeritik pemerintah Jokowi. Ini dari Roma-Romanya percis sama Agus Widodo nih. Kalau 2 orang ini jodohin cocok asli. Dari gedung kita Seroksimas, ya. Tidak apa-apa, telah membuat keonaran di sini. Keonaran apa? Oke, jadi iya. Ya, biar nggak panjang ya. Iya. Keonaran apa, Pak? Biar nggak panjang. Iya, keonaran apa? Oke. Karena ibu telah buat keresahan terhadap keonaran di sini. Keonaran apa? Di Seroksi. Iya. Maka ibu kita keluarkan dari Seroksi. Oh, nggak bisa. Oh, saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung kita Seroksimas, ya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Nah, iya. Nggak apa-apa. Di sini. Oh, tidak. Masuk, Oh, ya. tidak. Ibu silakan cari kerja tempat lain. Oh, tidak. Ya. Tidak akan. Karena 20 tahun lebih. Jokowi jilid 2. Mulyono jilid 2, yaitu Mulyadi. Sinarmas Group perwakilannya bosnya Deddy Mulyadi, perwakilannya 9 naga Cina oligarki, mau unjuk gigi.
Mau memenjarakan saya kalian ya, mau mencoba memenjarakan saya seperti dulu lagi. Ya, lagi-lagi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada nyali kan ya kalian, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan siapa-siapa kalian ya, bukan siapa-siapa. Telepon sana sini, telepon sana sini. Udah tahu siapa saya ya, udah tahu ya, bosnya Deddy Mulyadi. Kalian udah tahu siapa saya kan? Nggak bisa memenjarakan saya kan, kalian kan nggak bisa memenjarakan saya. Deddy Mulyadi untuk menjadi Jokowi. Ternyata ibu-ibu yang sebut KDM pungli, ternyata mantan narapidana. Publik baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan ibu-ibu yang kerap rendahkan KDM. Ternyata menurut pengakuannya ia telah 2 kali masuk penjara. Saya keluar penjara yang kedua kali, dipenjarain Jokowi kemarin sautnya. Sementara itu di video lainnya, ia mengaku tidak malu bercerita karena bukan penjahat sambungnya. Dengan Ece Gacor. ASN di kecamatan mana? Kecamatan Pangandaran, Kecamatan sebagai Kasih PMD. Kasih PMD. Sudah ketemu saya. Alhamdulillah. Jadi surat edarannya cabut jangan. Enggak, Pak. Ber- udah ada penjelasan dari video dari Bapak, jadi udah, Pak. Bermanfaat kan? Iya, Pak. Jadi bagi mereka yang punya bias perelek, jimpitan, terus apa lagi, Bu? Iuran kematian. Silakan terus aja lagi jalan. jalan. Tidak usah terganggu dengan edaran ini. Edaran ini satu memperkuat yang sudah ada. Ya. Kedua, membangun yang belum ada. Yes, ya. Ini contoh yang ngadu ke saya. Namanya siapa? Bu Julia Bu Julia. Asal mana? yang melatih 1 RT? RT 5 RW 3 Kota? Kota Bandung. Kota Bandung. Kemudian tujuannya? Hoyong Suaminya sakit. Suaminya sakit tujuannya. Kemudian akhirnya karena suaminya sakit, kontrakannya tidak kebayar. Ya, ibu punya anak berapa? 13. Ibu punya anak berapa? 13. Tinggalnya di kontrakan, bayangin 13 orang di satu kontrakan. Nah, saya nanti bantu kok suaminya diobatin, kontrakannya saya bantu, tetapi ibunya harus masuk KB. Ya? Nah, nanti ada tim sore ini datang ke rumah ibu ya. Inilah ibu ya. Gacor lagi dong. Siapa? Dari awal juga nggak dukung Kak Bapak. Ya hukum protes. Pokoknya doakan sing jadi samat. Purwakarta di Jawa Barat nekat ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Yang aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.
Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik, supaya ia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Ngomong itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkannya bukan hal yang gampang. Jadi kami menunggu pernyataan daripada si Cecep Saifullah ini. Jangan omon-omon saja. Selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah yang omon-omon saja. Kali ini, Anda buktikan kalau Anda itu tidak omon-omon. Dan silahkan buka fakta autentik yang Anda miliki, yang Anda sebut dalam live Anda ABC. Berarti Anda punya bukti autentik itu lebih dari 2. Dan ketika itu terbukti berarti Anda punya bukti yang kuat. Karena si Cecep ini tidak hanya punya bukti 1, tapi lebih dari 2. Jangan sampai nasib Bang Cecep sama seperti Ibu Irna, yang ia berkuar-kuar di media sosial tentang ajakan Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan uang Rp1.000 yang kini telah viral dan banyak dibahas media. Yang akhirnya ketika dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakannya secara baik-baik, ternyata ia salah pengertian dan pulang-pulang dari lembur Pakuan. Justru ia membantu Kang Deddy Mulyadi. Sama seperti salah satu pengusaha UMKM yang ia juga teriak-teriak di media sosial bahwa ia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hingga ia punya usaha paving block yang menurutnya terbengkalai padahal ia punya kreativitas. Setelah ia juga dipanggil ke lembur Pakuan dan ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membesarkan usahanya. Ternyata nyalinya di media sosial tidak sama ketika sudah berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia pun ngomong terbata-bata dan tidak meyakinkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur dalam skala mikro yang menuju makro. Jadi, sekali lagi kami menunggu bukti dari omongan si Cecep ini. Jangan asal omon-omon saja. Namun mungkin sebelum Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke kepolisian, Anda seharusnya diskusi dengan teman-teman Anda dulu. Seperti Kang Telur Maroke, Ibu Ismi, Eko Widodo, dan yang lain-lain. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang selalu nyusahin rakyat. Saat jadi Bupati Purwakarta, dia tinggalkan hutang 28 miliar. Dan saat jadi gubernur, dia telurkan program donasi Rp1.000 per hari yang sangat-sangat membebani rakyat. Hari ini kita ungkap fakta menyakitkan dari perjalanan politik Deddy Mulyadi, mulai dari kursi Bupati Purwakarta hingga gedung sate sebagai gubernur Jawa Barat. Bukan prestasi gemilang, tapi warisan hutang dan beban baru untuk rakyat. Apakah ini gotong royong atau hanya trik untuk tutupi kekurangan anggaran? Pertama, mari kita telusuri dulu masa lalunya. Saat Deddy Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta hingga 2017, dia tinggalkan hutang dana bagi hasil pajak daerah sebesar 28 miliar untuk desa-desa setempat. Ini bukan hutang kecil, ini hak desa dari pajak yang seharusnya mengalir untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan warga pedesaan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, catat jelas kewajiban ini terbengkalai selama 2 tahun terakhir masa jabatannya. Bupati penggantinya, istrinya sendiri saat itu terpaksa bayar sebagian di tahun pertama, tapi sisanya masih menggantung hingga kini, mencapai 19,7 miliar karena anggaran daerah dialihkan ke proyek yang lain. Desa-desa miskin menunggu, sementara mantan Bupati Deddy klaim siap bayar pribadi, tapi itu cuma janji kosong. Hutang negara bukan urusan pribadi, ini kegagalan tata kelola yang bebani rakyat kecil. Kini naik tahta sebagai gubernur Jawa Barat. Sejak awal 2025, Deddy Mulyadi ulangi pola yang lama, janji manis, tapi beban nyata. Lewat surat edaran, dia luncurkan gerakan rereongan Sapo Seribu atau Po Ibu, ajakan donasi Rp1.000 per hari dari ASN, siswa, hingga warga biasa, katanya untuk bantu pendidikan dan kesehatan darurat, sukarela, mungkin di atas kertas, tapi di lapangan ini seperti pungutan liar yang dilegalkan. Bayangkan, 1.000 sehari, berarti 30.000 sebulan per orang, untuk ASN yang gajinya pas-pasan, siswa dari keluarga kurang mampu, dan warga Jabar yang sudah berjuang dengan inflasi dan tambahan beban. Ini bukan solusi. Pakar keuangan daerah kritis keras, rawan korupsi, tak jelas urgensi, dan seakan pemerintah akui APBD tidak cukup. Anggota DPR bahkan minta ditinjau ulang. Deddy bilang, ini gotong royong ala Sunda, seperti iuran RT, tapi mana transparansinya? Rekening khusus di Bank BJB, pengawasan berlapis, jadi manis lagi. Ini bukan reongan, ini pemerasan halus yang memanfaatkan semangat kearifan lokal untuk tutupi defisit anggaran provinsi. Rakyat Jabar butuh pemimpin yang kelola duit negara dengan benar, bukan yang minta-minta dari kantong rakyat. Guys, rekam jejak KDM. Ini ada video yang sempat viral juga dari Eko Widodo mengenai kritikan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memang sempat ia unggah. Sebelumnya kasus ibu-ibu penghina KDM yang kali ini sempat viral dan
Warga Jawa Barat sendiri benar-benar merasa sakit hati terhadap ucapan, perkataan, dan perilaku dari sosok ibu-ibu tersebut yang selalu terus-menerus menghina Kang Deddy. Bukan lagi kritikan. Kalaupun kritikan bisa diambil masukan, namun Kang Deddy Mulyadi akan menyikapi ini dengan tenang dan bahkan bisa dikatakan KDM juga di sini akan memanggil ibu-ibu tersebut. Apakah ibu-ibu tersebut berani berkuar-kuar di depan Kang Deddy Mulyadi, termasuk Eko Widodo, guys. Kali ini salah satu influencer yang sempat menjadi viral yaitu Eko Widodo. Dalam sebuah polemik kembali muncul di jagat media sosial Jawa Barat setelah sejumlah warga Jawa Barat berbagai dari kecamatan menyatakan keberatan atas unggahan dari Eko Widodo yang terus-menerus mengecam, mengkritik dengan apa yang dikatakan oleh seorang Eko Widodo yang dinilai menghina Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Aksi protes ini memantik perdebatan publik luas terkait batas kebebasan berpendapat, etika media sosial, dan juga peran warga dalam mempertahankan citra kepala daerah. Beberapa hari lalu, Eko Widodo membuat konten kritik terhadap kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi terhadap rereongan uang 1.000. Dan bahkan ada juga beberapa kritikan lain tentang Rumah Sakit Al Ihsan yang sempat diganti namanya. Dan juga memang setiap ada kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pasti ia kritik. Namun ada salah satu unggahannya yang cukup lebih menyakitkan bagi para fans warga Jawa Barat sendiri, yaitu mengenai video-video yang sempat viral dan teruntuknya. Memang Eko Widodo ini sepertinya ia mempunyai keniatan ingin menjatuhkan harga diri Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat begitu disayangkan ya guys, apabila Eko ini benar-benar akan diciduk oleh pihak kepolisian. Dalam video itu ia mempertanyakan beberapa program pembangunan infrastruktur serta dugaan konflik berkepentingan dalam proyek daerah. Namun dalam komentarnya ia diduga menggunakan ungkapan yang dianggap melecehkan sosok Kang Deddy Mulyadi secara pribadi, alih-alih mengkritik kebijakan secara konstruktif. Merasa tersinggung dan khawatir citra pemimpin daerah tercemar. Jaringan warga Jawa Barat itu sendiri. Melalui media sosial mereka mengeluarkan pernyataan bersama. Kami mendesak agar Eko Widodo meminta maaf secara terbuka kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kritik boleh tapi hina tidak diperbolehkan. Beberapa kecamatan bahkan menyelenggarakan pertemuan warga musyawarah teruntuknya daerah Jawa Barat dari Bekasi, Garut, Tasik, Bandung, Purwakarta, semua beberapa kota saat ini benar-benar akan memusyawarahkan soal kasus Eko Widodo ini guys. Dan ini benar-benar harus ditindaklanjuti apabila Eko Widodo sendiri tidak meminta maaf ataupun klarifikasi di akun sosial medianya terkait pengkritikan tersebut yang dinyatakan ujaran kebencian. Eko Widodo dalam klarifikasi singkat melalui akun TikToknya menegaskan bahwa niat kritiknya bukan untuk menghina pribadi dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ia menyatakan akan meninjau ulang pilihan kata dalam konten kedepannya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui juru bicara menyatakan menghargai kebebasan berpendapat, namun menekankan bahwa setiap kritik harus disampaikan dengan etika dan tidak memicu kebencian. Pemerintah membuka kesempatan dialog publik agar aspirasi masyarakat terwadahi tanpa memecah belah. Beberapa aktivis media sosial juga menyoroti fenomena politik identitas bahwa sekelompok ibu-ibu yang aktif menyuarakan protes kadang menjadi figur moral di ruang digital, mewakili suara publik yang tidak puas terhadap kritikan-kritikan yang terlalu keras. Dan mungkin bisa dikatakan kalau saat ini ada beberapa warga Jawa Barat yang benar-benar sudah merasa sakit hati terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh Eko Widodo dan juga ibu-ibu yang saat ini sempat viral, dan bahkan ia benar-benar menantang Kang Deddy Mulyadi. Padahal sebelumnya ia sempat dipenjarakan 2 kali loh guys. Dan ini sangat disayangkan kalau ia kembali berulah dan masuk bui lagi. Yang disayangkan keluarga dan juga suaminya guys. Pastinya
Dan ada beberapa video dia juga tidak yang pernah memang pro sempat terhadap menarik. UMKM Mari kita dan rakyat simak kecil, guys. videonya. Bayangkan, Anda adalah seorang pengrajin sederhana, berjuang mati-matian mengubah sampah plastik jadi paving block, ramah lingkungan, inovasi cerdas untuk UMKM. Tapi hasil jerih payah Anda nol besar, tidak laku, tidak ada dukungan. Akhirnya ledakan emosi, video viral Tony Permana pengrajin paving block dari Jawa Barat melempar karirnya sendiri sambil berteriak kesal pada pemerintah yang cuek. Mana perhatiannya? Jadinya video itu meledak di medsos, jutaan mata menatap, hati rakyat teriris. Nah, inilah momen yang bikin kita geleng-geleng kepala. Deddy Mulyadi yang sering pamer sebagai pembela rakyat kecil di medsos, akhirnya datangi Tony. Harapan rakyat, bantu nyata, modal pelatihan atau kontrak proyek. Tapi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi? Bukan bantu, malah tantang. Buktikan dulu bisa produksi nggak 50 juta paving block, baru kita pesan. Katanya sambil nyemir. Bayangkan, Tony yang produksinya masih skala rumahan, manual tanpa mesin canggih, ditantang target raksasa seperti itu. 50 juta dikasih, bukan untuk bantuan atau operasional, tapi cuma buat beli mesin. Sisanya cari sendiri. Lihatlah wajah Tony di video itu. Dari garam jadi kilo. Awalnya berani, ngamuk karena frustasi, tapi saat ketemu Deddy malah kelihatan seperti kucing ketakutan. Ini bukan bantuan, ini penghinaan. Deddy ubah momen empati jadi ajang pamer kekuasaan. Seolah-olah UMKM harus buktikan diri sebelum dibantu. Padahal tugas pemerintah justru fasilitasi, bukan interogasi. Inovasi Tony yang bisa selamatkan lingkungan dan ciptakan lapangan kerja malah diremehkan. Hasilnya Tony kebingungan, terima order tapi tanpa dukungan penuh. Mimpi UMKM ini bisa kandas. Inilah wajah asli Deddy, pro elit anti UMKM. Pemerintah harus kasih modal finansial, bukan tantangan gila. Kasus Tony ini jadi bukti saat rakyat kecil butuh donat tangan, Deddy malah lempar sarung tinju. Saudara-saudara, ini bukan cerita akhir. Tony dan ribuan UMKM seperti dia butuh kita. Jangan biarkan pejabat seperti Deddy ubah perjuangan jadi lelucon. Ini sama sekali tidak lucu. Jangan biarkan pejabat seperti Deddy ubah perjuangan jadi lelucon. Ini sama sekali tidak lucu. Yes, cut. Ini adalah sosok Eko Widodo yang sempat memprovokasi terhadap warga Jawa Barat, teruntuknya mengenai paving block yang sempat viral pada kemarin, yang ternyata Kang Deddy Mulyadi ini sempat memanggil pengrajin paving block yang awalnya di media sosial ia berkoar-koar, namun setelah ia bertemu dan berhadapan langsung bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, justru ia benar-benar ciut. Dari sini semua permasalahan benar-benar terpecahkan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi di sini bisa membantu tukang pengrajin blok paving yang kali ini benar-benar sangat begitu dibutuhkan oleh warga Jawa Barat sendiri. Namun ini pengakuan dari Eko Widodo justru malah membuat provokasi terhadap warga Jawa Barat, teruntuknya mungkin ia mempunyai misi dan tujuan untuk supaya bisa memecah belah warga Jawa Barat. Namun seperti kita lihat saat ini Eko Widodo benar-benar sangat begitu membenci Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, mungkin hanya ini saja video dari saya, dan saksikan video-video berikutnya, video-video terbaru di channel ini.